Koboy Masjid Darussalam ini basicnya adalah teman-teman yang mana beliau-beliau ini dulunya para pemakai, pemabuk dan sebagainya, kemudian itu dibawa sama beliau menyalurkan bakatnya sampai sekarang pun banyak yang di antara mereka yang sekarang sudah sukses jadi orang-orang. Kemudian beliau juga mendirikan komunitas pecinta Al-Quran, di mana itu saya ditugaskan sebagai yang membuat komunitasnya, itu para penghafal Al-Quran, kemudian disebarkan mereka para penghafal Al-Quran ini dilatih sebagai guru Al-Quran, bagaimana mengajarkan Al-Quran yang menyenangkan dan membuat anak-anak tertagih. Kemudian kami juga menyebarkan guru-guru Al-Quran di wilayah Jabodetabek sampai di luar Jawa Barat. Kemudian beliau juga membuat sebuah gerakan namanya gerakan husnudzon, di mana beliau punya jargon gitu ya, husnudzon ini harus sebagai jadi gaya hidup, bagaimana pola pikir kita memandang segala sesuatu. Kemudian ada yang lain-lainnya yang bergerak di nasionalis religius, yang mana itu berbasis masyarakat. Nah ini tentang Bapak. Selain itu juga mungkin nanti kalau Bapak minta, saya akan tampilkan silsilah keilmuannya. Bapak? Oke, terima kasih Ibu panjang lebar begitu ya. Ya, karena kita akan berbicara tentang keilmuan, maka kita harus dalam kitab Ta'limul Muta'allim salah satu yang menentukan tentang pembelajaran kita adalah yang memberikan atau yang menyalurkan ilmu kita dari Rasulullah kepada kita. Nah, ilmu yang diajarkan ini memang Syekh Az-Zarnuji yang mengarang kitab ini. Jadi kitab ini dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji. Tapi hakikatnya Syekh Az-Zarnuji ini belajar juga dari gurunya. Jadi gurunya pun belajar dari gurunya, dan gurunya endingnya pasti kepada Rasulullah SAW. Dan saya yakin Syekh Az-Zarnuji mengarang kitab ini itu berdasarkan kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'in, salafus salihin, sampai kepada beliau sebagai seorang yang menuliskan kitab Ta'limul Muta'alim itu. Nah, saya pun mendapatkan kitab Ta'limul Muta'alim ini dari guru saya. Nah, guru saya juga belajar dari gurunya yang insya Allah tersampai kepada Syekh Az-Zarnuji juga dan tersampai juga kepada Rasulullah SAW. Kenapa penting kita mengetahui yang menyampaikan sesuatu itu harus sampai kepada Rasulullah SAW? Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kita terhadap ilmu yang kita pelajari. Kenapa? Karena hakikatnya sekali lagi ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan ilmu itu melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah tidak langsung mengajarkan kepada kita. Karena Allah pun tidak langsung mengajarkan kepada Rasulullah, tapi Allah memberikan cara dengan memberikan perantara melalui malaikat Jibril. Hanya satu kali Allah yang langsung berbicara dengan Nabi besar Muhammad SAW, yaitu kejadian Isra wal Mi'raj. Sisanya melalui perantara malaikat Jibril. Nah, begitu pula dengan kita tidak belajar langsung kepada Rasulullah, tapi kita belajar melalui perantaraan guru kita. Nah, guru kita dari siapa belajarnya? Pasti dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, gurunya lagi, gurunya lagi, gurunya lagi, dan endingnya nanti pasti ketemu di tabi'in, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ke malaikat Jibril, dan nantinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, kenapa kita harus mengetahui ini? Kalau diibaratkan guru kita itu pipa yang menyampaikan air dari sumber mata air. Jadi sumber mata airnya dari mana? Dari Rasulullah SAW. Nah, disambung oleh pipa para sahabat. Pipa para sahabat belum sampai ke kita, maka disambung oleh pipa para tabi'in. Pipa para tabi'in belum sampai kepada kita, maka disambung dengan pipa dari para tabi'in. Terus salafus sholihin sambung, sampai ke guru saya yang menyambungkan pipa tersebut kepada saya. Dan ingat, seorang yang menyambungkan pipa itu macam-macam juga. Ada yang hanya menyambungkan, lalu ngagolontorkeun, jadi airnya tuh ditumpahkan semuanya, sementara tidak melihat kapasitas yang mau diisinya. Nah, ada guru yang berperan sebagai keran juga, jadi dia bagaimana mengatur keluar airnya seperti apa yang harus dikeluarkan dan sejauh apa yang harus diberikan. Nah, dalam posisi saat ini saya bertugas sebagai keran itu untuk mengocorkan, untuk mengalirkan kepada teman-teman yang siap menerima dari air ini. Oleh karena itu, maka teman-teman perlu tahu pipa saya sampai nggak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis ulang oleh Syekh
Az-Zarnuzi sehingga menjadi karangan kitab Syekh Az-Zarnuzi. Silakan Bu Nati, silsilahnya disampaikan. Baik Pak, sebentar. Oke. Nah ini Bapak nama lengkapnya Hilman Miftahur Rojak. Beliau berguru kepada Kiai Haji Ilyas Ruhiyat. Beliau pimpinan pesantren Cipasung. Beliau juga ketua MUI pada masanya, Al-Maghfur Lahu. Kemudian Kiai Ilyas ini berguru kepada bapaknya yaitu Kiai Haji Ruhiyat bin Abdul Ghafur yang berguru kepada Kiai Haji Ahmad Suja'i Mama Mangunreja yang berguru kepada Kiai Haji Muhammad Khalil Al-Maduri Al-Bangkalani. Kemudian beliau juga belajar kepada Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau sebagai guru, beliau dari Banten yang menjadi guru besar di Masjidil Haram saat itu, yang berguru kepada Imam Ahmad bin Zain. Kemudian beliau berguru kepada Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malaybari, yang berguru kepada Ibnu Hajar Al-Haytami, yang berguru kepada Syekh Islam Zakaria Al-Ansari, yang berguru kepada Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, yang berguru kepada Abu Nasr Tajuddin Abdul Wahab bin Ali As-Subki, yang berguru kepada Umar Al-Balkani, yang berguru kepada Abdurrahman Al-Iraqi, yang berguru kepada Muhyiddin Yahya bin Syarif An-Nawawi, yang berguru kepada Kamal Sya'ri, yang berguru kepada Abul Qasim, yang berguru kepada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berguru kepada Imam Al-Haramain Abdul Ma'ali Abdul Malik Al-Juwaini, yang berguru kepada Imam Jalaluddin As-Sayyuti, yang mana beliau itu ahli tafsir, yang berguru kepada Abu Ibrahim Al-Mazani, yang berguru kepada Imam Asy-Syafi'i, yaitu kita sama-sama tahu semua di Indonesia mazhab Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i berguru kepada Malik bin Anas, yaitu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Malik bin Anas bukan sahabat Nabi, Imam Malik yang dari kalangan beliau jadi Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Kemudian Imam Malik berguru kepada Nafi' At-Tabi'i yang berguru kepada sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar ini sebagai salah satu di antara sahabat Nabi yang mendalami keilmuan yang sangat besar, yang mana beliau berguru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan keilmuan melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam menyampaikan segala sesuatu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, Pak. Teman-teman, ya kenapa ini harus disampaikan? Karena ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban saya pribadi sebagai yang menyampaikan, bahwa saya tidak menyampaikan apa yang saya pahami dari otak saya sendiri, tapi yang saya pahami dari apa yang diajarkan oleh guru-guru saya. Nah, mungkin ada yang bertanya berapa lama saya belajar ke guru saya. Saya belajar ke guru saya sampai sekarang. Jadi seumur hidup saya masih tetap belajar, dan kalau yang stay tinggal di pesantrennya itu juga nggak terlalu lama, cuma sekitar 13 tahunan. Itu masih sangat kurang untuk mempelajari ilmu-ilmu yang seharusnya dipelajari dengan begitu banyak. Kenapa saya bilang saya sebutkan begitu kurang? Karena para ulama dulu itu 40 tahun, ada yang 60 tahun, rata-rata begitu lama untuk mengambil sebuah keilmuan. Jadi saya baru 13 tahun, makanya sampai sekarang saya tetap masih berguru terhadap lembaga saya, yaitu pondok pesantren, dan di sana saya tetap masih mempelajari apa yang saya harus pelajari. Sudah berapa lama dari sejak saya keluar pesantren sampai sekarang? Ya dari tahun 2000 saja sampai sekarang. Ya udah sekian tahun lah ya. Jadi saya tetap masih belajar sampai sekarang. Kenapa? Karena saya selalu meyakini bahwa belajar itu bukan untuk satu kali dan bukan hanya untuk pintar. Karena kalau orang pintar itu banyak yang bawaannya pintar. Tapi belajar ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan ibadah yang harus kita lakukan dan harus selalu kita lakukan. Malah Rasulullah mengisyaratkan bahwa belajar itu dari mulai lahir sampai meninggal, dan itu semuanya adalah fardhatun, sebuah kewajiban. Begitu teman-teman gambaran tentang kitab Ta'limul Muta'allim. Jadi kitab Ta'limul Muta'allim ini seperti itu gambarannya. Lalu satu lagi yang harus saya kenalkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Kitab Ta'limul Muta'allim ini ditulisnya dalam bentuk kitab gundul ya. Jadi tanpa baris.
tanpa baris. Jadi tanpa baris. Nah, ini kitab Ta'limul Muta'alim ini ada yang membuat syarahnya, maksudnya ada yang menjelaskan di tengahnya. Nah, itu nanti kita bahas dari penjelasannya juga dari kitab Ta'limul Muta'alim. Yang saya akan sampaikan nanti, mohon maaf saya tidak akan membacakan seperti di pesantren di logat, tapi saya akan membacakan secara langsung lalu saya terjemahkan ke dalam bahasa kita, lalu kita bahas bersama-sama, disesuaikan dengan zaman sekarang, disesuaikan dengan apa yang bisa kita pelajari di zaman sekarang. Dalam artian bukan kitabnya yang bukan sayanya yang pintar untuk menyesuaikan dari kitab ini, bukan, tapi memang isi kitab ini selalu sesuai dengan zamannya. Tinggal kita cara menyampaikannya. Toh makanya itulah kelebihan bahasa Arab. Bahasa Arab ini sebenarnya tidak lekang oleh waktu. Karena apa? Si bahasa Arab ini pindah waktu, maka penerjemahannya pun akan jadi jauh lebih luar biasa dan konteksnya akan sesuai dengan keadaan di zaman sekarang. Nah, seperti itu yang akan saya sampaikan. Lalu targetnya untuk bulan puasa ini sampai di mana? Saya tidak mau muluk-muluk, kita jalan saja, kita jalani saja, sesampainya saja. Sesampainya di mana? Sesampainya saja. Tapi insya Allah secara pribadi saya akan rutin tiap subuh untuk membahas kitab Ta'limul Muta'alim ini. Mungkin yang pernah ngaji dengan saya ya, kitab Ta'limul Muta'alim ini untuk Bismillahirrahmanirrahim saja bisa 7-8 pertemuan kan ya. Nah, ini kita Bismillahirrahmanirrahim. Lalu alhamdulillahnya juga begitu banyak karena kan dikaitkan dengan masalah ilmu pengetahuan itu akan jadi sangat dahsyat. Jadi kalau ditanya berapa lama? Ya kita lihat saja ya. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa mempercepat memahami kitab ini secara keseluruhan. Dan saya juga mau sedikit cerita tentang kitab Ta'limul Muta'alim ini. Ini bagi saya kitab yang mohon maaf paling berkesan. Jadi saya mau sedikit cerita. Saat di pondok pesantren itu saya disuruh pertama ngajar itu kitab Ta'limul Muta'alim ini. Nah, kitab Ta'limul Muta'alim ini dengan modal saya nggak pernah baca. Nah, ini mungkin orang nganggapnya, wah ini mistis. Kalau bagi saya bukan mistis, karena nanti kalau kita sudah ngaji kitab Ta'limul Muta'alim akan ketahuan. Jadi saat itu saya di pesantren itu hobinya itu kalau nggak nyuci piring, nyapu. Kalau nggak nyapu, jemur padi ya. Kebetulan saat itu rumah Pak Kiai itu asramanya asrama perempuan, jadi saya suka nganterin nasi gitu kan, ada 2 asrama yang berbeda, nah saya anterin nasi gitu kayak gitu, lalu nyuci mobil ya, jadi berkaitan dengan hal-hal itu. Nah, sekitar melakukan hal itu sekitar 2-3 tahun melakukan hal itu, nyuci dan sebagainya. Lalu satu ketika saya tiba-tiba disuruh ngajar di sebuah kelas yang kelas tersebut mengkaji kitab Ta'limul Muta'alim ini. Nah, saya kaget karena saya tidak pernah mengaji, dalam tanda kutip tidak pernah serius, karena ya hobinya kan nyuci, masak, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya saya bertanya ke guru saya, Bapak Kiai Haji Muhammad Ilyas Rufiat, saya bilangnya, Apih, ini saya disuruh ngajar Ta'limul Muta'alim, saya kan nggak pernah ngaji. Lalu Pak Kiai Ilyas sambil tersenyum, nepuk bahu saya, bisa. Ya udah, karena bekal dari Kiai bilang bisa, saya masuk ke kelas, dan ternyata pas saya buka, alhamdulillah nggak susah, bisa memahami. Nah, pertanyaannya dari mana saya bisa memahami itu? Nah, saya kasih rumusnya. Begini rumusnya. Rumusnya adalah, saya memang tidak pernah mengaji, tapi saya selalu mendampingi Pak Kiai ketika mutolaah akan mengajar kitab. Jadi saya nggak pernah ngaji, iya nggak pernah. Dalam artian sangat kendul ngajinya. Tapi ketika Kiai mau mengajar ngaji, beliau itu suka mutolaah. Mutolaah itu apa? Beliau akan mempersiapkan untuk pengajian. Jadi kalau beliau mau ngajarnya 1 jam, maka beliau akan mutolaah pun selama 1 jam dengan materi yang sama yang disampaikan ketika beliau mengaji. Dan itu dilakukan oleh beliau biasanya 1 atau 2 jam sebelum melaksanakan pengajian. Dan apa tugas saya saat itu? Tugas saya saat itu adalah yang pertama, jelas membawakan kitab beliau ke beliau untuk dimutolaah, dan saya tahu hancanya udah sampai di mana.
Setelah itu tugas saya mendampingi beliau selama mutolaah karena takut beliau butuh air atau ada kepentingan yang lain. Jadi saya selalu duduk di samping beliau dan beliau mutolaah. Mau nggak mau, walaupun saya tidak mau mendengarkan, maka saya mendengarkan isi dari kitab-kitab itu. Dan kitab yang dikaji oleh guru saya itu merupakan kitab-kitab inti dari kitab-kitab ajaran-ajaran yang ada dalam kitab kuning tersebut. Maka ketika saya disuruh ngaji kitab ini yang merupakan anaknya dari kitab-kitab ini, inti itu, maka tidak akan kesulitan. Kenapa? Karena kitab intinya sudah bisa saya pahami. Jadi yang namanya ladun itu tidak simsalabim. Kalau Kiai menyebutkan bisa itu, pasti Kiai sudah membekali kita. Nah, salah satunya, kenapa saya bisa? Karena saya mendengarkan beliau mutolaah. Berapa lama itu saya lakukan mendengarkan beliau mengaji? Hampir 7 tahun. Jadi 5 sampai 7 tahun, 7 tahun lah yang persis. Jadi saya selalu duduk di samping beliau mendengarkan, nyaris hampir ketika beliau mau mengajar. Ataupun yang lebih dahsyatnya, ketika beliau akan memberikan pertimbangan, saat itu beliau adalah salah satu anggota Dewan Pertimbangan Agung Presiden Baharudin Yusuf Habibie juga, dan Pak Harto juga meminta pertimbangan kepada beliau. Beliau selalu mentolaah dari kitab-kitab dan saya harus menemani dan saya harus mengetahui ini kitab apa yang beliau mau butuhkan dan sebagainya, karena saya yang selalu mengambil dari rak-rak kitab. Nah, mau nggak mau beliau dengan cerdasnya bagaimana mengajarkan saya supaya saya mau, itu selalu nanya, "Men, kitab yang kemarin Apih baca, kitab yang mana ya?" Nah, gitu. Jadi bertanya padahal untuk mengajarkan. Jadi seolah bertanya, "Men, yang kemarin Apih baca itu kitab yang mana ya?" Padahal beliau pasti ingat, tapi memberikan pengajaran kepada kita supaya kita tahu apa kitab yang dikaji. Saya bilang, "Oh iya, Pih, iya. Kemarin teh Apih teh halaman berapa ya? Oh ini Pih, kemarin Apih baca ini, bab ini. Oh iya." Akhirnya beliau dengan bertanya padahal sedang mengajarkan. Karena tahu kalau saya disuruh ngaji, suruh ngaji langsung itu pasti kedua. Ya silahkan ditampilkan. Ya, ini guru saya dan saya saat masih tua ya. Sekarang udah jauh lebih muda. Jadi dulu saya lebih tua daripada sekarang. Kenapa harus lebih tua? Karena saya mendampingi sesosok ulama yang karismatik, ulama yang luar biasa. Maka saya harus kelihatan tua. Padahal saat itu saya baru tingkat 1 atau tingkat 2 ini kuliah ya. Nah, tapi kalau dulu masih kurus, ini kurus banget. Timbangan saya saat itu 47, 48. Jadi kalau ada angka 50 itu keren banget. Kalau sekarang udah membengkak. Nah, ini sosok guru saya. Kenapa berbicara harus berbicara guru? Karena ta'limul muta'alim ini berkaitan erat dengan guru. Ta'limul muta'alim ini berkaitan erat dengan guru. Karena bab yang paling luar biasa di ta'limul muta'alim ini adalah ada satu bab yang namanya ta'limul ilm wa ahli. Jadi menghormati ilmu dan ahli ilmu. Nah, ini akan dahsyat. Begitu teman-teman, untuk teman-teman memahami kenapa kita akan membahas tentang kitab Ta'limul Muta'alim. Dan satu lagi yang mau saya bahas, saya sengaja menggunakan ikat. Kenapa? Ini juga akan ada dalam Ta'limul Muta'alim. Dan saya tidak akan selalu pakai ikat, nanti pasti pakai peci, pakai udang Bali, dan lain sebagainya. Karena ada dalam kitab Ta'limul Muta'alim nanti hal seperti ini. Ada ya. Jadi kita akan memahami dengan baik dan benar. Ya begitu mungkin teman-teman, untuk hari ini kita pembukaan mengenal kitab Ta'limul Muta'alim terlebih dahulu, walaupun saya yakin belum sempurna, tapi itulah yang ada di kitab Ta'limul Muta'alim. Sebentar, oke, ada sekitar beberapa menit lagi, saya mau tambahkan, kitab Ta'limul Muta'alim ini kalau ditanya isinya apa aja, nah kitab Ta'limul Muta'alim kalau ditanya isinya ini, saya sebutkan ya, di sini kitab Ta'limul Muta'alim itu isinya ada beberapa bab itu ya, ada beberapa bab, beberapa pasal. Nah, yang pertama nanti kita akan berbicara tentang definisi daripada ilmu faqih, ada fikih nanti ya, dan keunggulan ilmu fakih, ilmu dan fakih tersebut. Lalu kedua nanti akan berbicara tentang niat dalam belajar. Lalu selanjutnya akan berbicara tentang bagaimana memilih ilmu. Jadi ilmu itu harus dipilih, lalu memilih gurunya, lalu memilih teman dalam belajar. Ingat, teman dalam belajar. Nah, jadi kita harus bedakan, ada teman dalam belajar, ada teman dalam berjalan-jalan, ada teman dalam dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada juga berbicara tentang ta'dhimul ilm wa ahli. Ya.
ta'dimul ilmi wa ahli. Jadi bagaimana menghormati ilmu dan ahlinya. Juga selanjutnya ada pasal tentang bersungguh-sungguh, jid wal muwadhabah. Muwadhabah itu continue, wal himmah. Jadi ada sungguh-sungguh, harus continue dan punya cita-cita. Maka himmahnya juga nanti disebutkan himmah aliyah. Lalu nanti juga ada bab tentang berbicara fi bidayati sabq. Kapan kita memulai mengaji. Nah, itu ya, fi bidayati sabq. Terus ada pasal dalam mengaji itu juga dalam belajar itu harus punya tawakal. Lalu dalam mengaji kita harus tahu waktu-waktu yang benar-benar bagus dipakai untuk belajar. Lalu dalam mencari ilmu itu kita harus mempunyai sifat syafaqah. Syafaqah itu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kecintaan, dan juga ditambah dengan ketika kita sudah punya kasih sayang dan kecintaan yang luar biasa, maka ditambah dengan memberikan nasihat yang penuh dengan kecintaan dan kasih sayang. Lalu selanjutnya ada pasal yang ini menurut saya paling unik, yaitu pasal istifadah. Istifadah itu istifadah itu adalah bagaimana kita bisa mengambil faedah dari apapun yang kita lihat sehingga itu jadi ilmu pengetahuan. Contoh seperti kita melihat Zoom, ini kita bisa pelajari dan jadi ilmu pengetahuan. Kita melihat diri kita sendiri di Zoom, lalu itu bisa jadi pembelajaran bagi kita. Nah, itu istifadah itu seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa mengambil pembelajaran dari apapun yang kita lihat. Lalu selanjutnya dalam belajar juga kita harus waro. Nah, waro di sini ini saya kalau lebih mengartikan adalah bagaimana kita bisa menjaga kita tetap dalam kondisi ingin belajar yang baik dengan kehati-hatian yang luar biasa sehingga tidak terjerumus dengan pembelajaran-pembelajaran yang tidak perlu. Karena kadang kita sedang belajar hal yang tidak perlu, akhirnya pembelajaran yang utama kalah sama pembelajaran yang tidak perlu. Apalagi sampai kalah dengan drama Korea ya. Mohon maaf, drama Korea. Ya, selanjutnya ada juga membahas tentang dalam belajar itu ada hal yang menyebabkan kita lebih mudah untuk menghafal dan ada hal yang menyebabkan kita jadi malah susah menghafal. Nah, ini di Ta'limul Muta'alim ini dibahas. Malah disebutkan juga nanti kita akan dikasih tahu ini ya yang menyebabkan kita lupaan. Ini loh yang menyebabkan kita banyak tidak ingat dengan apa yang kita pelajari. Yang barko itu ya, barko ya, itu ada penyebabnya. Lalu selanjutnya ada juga untuk belajar kita butuh rizki. Dalam artian butuh materi untuk belajar tersebut. Maka ada pasal nanti bagaimana kita caranya agar rezeki itu tertarik oleh kita. Bukan kita yang mengejar rezeki, tapi rezeki yang akan ditarik oleh kita. Di Ta'limul Muta'alim ini diajarkan. Maka mohon maaf, saya mengamalkan ini dan rezeki, alhamdulillah bisa saya tarik. Seperti apa? Ya nanti ada pasalnya. Tapi jangan pengen ke sini langsung ya, jangan pengen ke bab menarik rezeki dulu sebelum belajar tentang hal-hal yang di atasnya. Ini makanya ada susunannya juga biar kita tahu. Ternyata menarik rezeki itu setelah melalui tahapan-tahapan yang luar biasa. Selanjutnya ada juga pasal nanti berbicara tentang bagaimana supaya kita panjang umur dan bagaimana supaya umur kita berkah. Nah itu ada. Nah, panjang umur itu ada dua makna. Emang umurnya makin panjang atau mungkin panjang umur dalam artian kayak si Azharnusi ini. Si Azharnusi ini panjang umur banget sampai sekarang masih hidup secara ilmu pengetahuannya. Lalu selanjutnya diakhiri dengan bagaimana kita secara meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap dalam kondisi yang terbaik dalam belajar. Nah, itu yang ada dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Ya, sebagian mengatakan bahwa kitab ini adalah kitab etika dalam belajar. Tapi saya selalu menyebutkan bahwa kitab ini adalah kitab wajib bagi seseorang yang mau belajar. Maka akan bingung kalau orang belajar tanpa belajar dulu kitab Ta'limul Muta'alim ini ya. Jadi kalau orang tidak belajar dulu kitab Ta'limul Muta'alim lalu belajar, mohon maaf, maka seperti sekarang. Banyak orang yang mengaku paham agama tapi sebenarnya sangat ngaco dalam pemahamannya. Saya bilang sangat ngaco. Kenapa? Saya sudah berbicara tentang tatanan keilmuan. Saya sudah bicara tentang tatanan keilmuan. Jadi kalau dari tatanan keilmuan banyak sekali orang-orang yang mengaku sebagai pemuka agama sekarang, sebagai yang penceramah, sebagai ahli agama, tapi pada kenyataannya pola pikirnya sangat ngaco. Sangat ngaco. Lalu bagaimana sikapnya, ketaklimannya. Jadi bagaimana mungkin ada seorang yang mengajarkan tentang ilmu pengetahuan tapi dengan ketidaksopanan, dengan kata-kata kasar. Itu dalam Ta'limul Muta'alim nanti akan benar-benar dibahas. Itu batal semuanya. Sudah batal. Jadi dalam pola mengajarkan ilmu pengetahuan itu kalau mempergunakan kata-kata kasar itu batal semua. Kecuali memang kita sedang mengajarkan kata-kata kasar itu. Sedang mengajarkan kata-kata kasar itu. Contoh kita harus mengetahui kata-kata kasar itu apa aja, yaitu diajarkan, tapi tidak berkata kasar.
Nah, makanya nanti kalau kita sudah belajar ta'limul muta'allim ini, kita akan menemukan ilmu yang benar-benar, oh ini loh ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan dengan memaki. Rasulullah tidak pernah mengajarkan dengan marah-marah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan dengan kebencian. Yang Rasulullah ajarkan adalah dengan penuh kecintaan. Maka tadi ada bahasa safaqah dan nasihah. Jadi nasihah itu setelah safaqah. Jadi kalau kita mau menasihati orang, maka yang pertama kita harus punya rasa cinta yang luar biasa, kasih sayang yang luar biasa, baru bisa menasihati orang. Nah, ini yang harus kita paham. Begitu mungkin teman-teman untuk hari ini pembukaan. Kenapa saya mau memulai besok? Karena dalam ta'limul muta'alim yang bagus ya, yang bagus memulai pengajian itu adalah hari Rabu atau hari Sabtu. Nah, maka saya memilih untuk memulai besok hari Sabtu. Begitu teman-teman di pertemuan awal ini. Silakan Bu Nati diresumulkan dulu. Ya, terima kasih Bapak dan itu luar biasa tentang kitab Ta'limul Muta'allim ini. Tentang kitab Ta'limul Muta'allim ini memang menjadi pola pikir. Banyak sekali yang bertanya bagaimana cara belajar Islam, mulai dari mana ya, bagaimana cara mempelajari Islam, harus belajar yang mana dulu, akidah kah, fikih kah, dan sebagainya gitu. Saya selalu berkata kalau mau belajar cari guru, karena dengan guru itu akan menunjukkan bagaimana cara dan seperti apanya. Nah, alhamdulillah kita dipersatukan dalam pengajian ini sehingga kita ditunjukkan bagaimana caranya. Ini yang paling mendasar. Karena untuk pengajian-pengajian yang lain kita akan dapatkan, tapi untuk yang dasar dan pokok ini sangat jarang sekali orang membahas gitu. Dan itu sangat fundamental menurut saya. Karena nantinya ke depannya akan menjadi pondasi dalam kita berpikir gitu. Jadi beruntunglah teman-teman yang ada di sini. Saya menerima banyak sekali yang mengeluh nggak bisa masuk lagi karena udah over kuota. Hari ini sudah sampai ke 100 dan teman-teman sangat beruntung bisa berkumpul di sini ikutan pembukaan Bapak dan ke depannya besoknya insya Allah akan semakin kita perdalam bagaimana kitab Ta'limul Muta'alim ini kontekstualnya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya, insya Allah. Wah semakin ramai ya, jadi Kak Eko insya Allah Kak Eko tolong tolong ditindaklanjuti ini yang teman-teman yang penasaran kitabnya. Bismillah ya, semoga kita langgeng. Dan tadi yang kata Bapak sampaikan, kenapa itu semua jadi fundamental? Karena itu yang akan menjadi menentukan kita mendapatkan apa yang kita pelajari itu kita dapatkan enggak gitu. Sehingga bisa mengambil manfaat daripada itu semua. Terima kasih Bapak, terima kasih atas kesediaannya. Ada yang mau disampaikan lagi Pak sebelum ditutup? Ya, untuk teman-teman yang tidak bisa masuk, mungkin nanti bisa mendengarkan rekamannya, jadi langsung dikasih linknya saja ya untuk teman-teman. Jadi kalau nggak bisa masuk, maka bisa mendengarkan rekamannya saja, gitu ya teman-teman. Jadi memang karena kita menggunakan, mohon maaf sekali lagi, menggunakan teknologi yang diciptakan manusia, maka pasti ada mentoknya, gitu ya. Makanya nanti insya Allah kalau sudah kondisi normal, kita ketemu langsung, kita ngobrol langsung, itu bisa lebih dari 200 sampai 300 orang ya. Seperti itu ya. Begitu mungkin teman-teman, ada usulan dari Pak Sono di-linkkan ke YouTube, insya Allah nanti kita coba di-linkkan ke YouTube. Yang terakhir, saya meminta teman-teman yang bisa membuka kameranya, dibuka kameranya, biar ada dokumentasi bahwa hari ini kita sudah melakukan pengajian sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo, Bu Nati dipimpin. Ya, di sini ada 4 halaman. Nanti 2 halaman pertama saya, 2 halaman selanjutnya Kang Afif bisa dibantu ya? Atau halamannya? Iya, oke. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih. Di halaman yang kedua. Sebentar. Di halaman yang kedua, oke. Iya, alhamdulillah ini dari berbagai tempat ya. 1, 2, 3. Sip. Halaman selanjutnya Kang Afif silakan. Iya. Oke, saya aja yang ambil. 1, 2, 3. Oke, halaman ketiga sudah. Halaman keempat ditunggu.